Jika dua hal ini dilakukan, maka kamu bisa merasakan hal yang luar biasa. Tapi ada bahayanya juga. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah catatan ketiga, menyambung dari catatanku yang pertama tentang muscle memory. Yang melandasi terbentuknya muscle memory itu ada dua hal, adalah repetisi dan konsistensi. Sepenting apa sih repetisi itu? Dulu waktu SMA aku itu pernah ikut karate Gojukai. Nah, setiap latihan itu diharuskan untuk push up 50 kali. Karena baru dan nggak pernah push up juga, 50 kali itu nggak mudah. Dalam satu kali push up 50 kali itu nggak mudah. Maka setiap hari setelah sholat melakukan push up sebanyak 10 kali. Nah, pokoknya habis sholat itu push up 10 kali gitu. Efeknya yang tak terduga adalah aku jadi rajin sholat. Yang kedua, 10 kali awalnya itu berat, itu jadi terasa ringan. Sekali dua kali push up ini akan terasa sakit. Otot-otot yang ada di sini itu terjadi robekan-robekan. Robekannya namanya micro tear. Kemudian tulang yang ada di sini itu juga mengalami micro damage atau luka-luka yang ukurannya mikro, ukurannya sangat lembut, yang namanya micro fracture ya, kalau nggak salah ya, micro fracture. Dalam jangka waktu tertentu tubuh itu akan memperbaiki kerusakan-kerusakan mikroskopis itu. Misalkan di tulang akan dimasuki lagi jaringan-jaringan tulang yang baru, otot kemudian semakin menebal ototnya. Kalau itu terus dilakukan, besoknya lagi dilakukan lagi, maka otomatis dalam waktu tertentu tulangnya akan menjadi semakin kuat, dan otot yang ada di sini juga akan semakin kuat. Otot bicep dan tricepku juga ikutan menguat karena mungkin terjadi micro tear tadi. Kemudian yang nggak langsung, yang efek yang nggak langsung itu adalah perutku jadi six pack. Kalau perutnya bentuknya six pack, artinya berarti ada penguatan, ada micro tears yang terjadi pada jaringan otot perut yang selama berbulan-bulan, selama bertahun-tahun terus-menerus terjadi. Robekan kecil diperbaiki, besok robek lagi, diperbaiki lagi, semakin menebal, maka semakin kuat. Jadi repetisi itu pengulangan mikro, pengulangan pola yang diulang, kemudian repetisinya diulang-ulang terus itu dengan tujuan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu secara teratur, itu namanya konsistensi. Jika dua hal ini dilakukan, maka kamu bisa merasakan hal yang luar biasa. Tapi ada bahayanya juga. Kalau repetisi yang kamu lakukan polanya adalah benar, maka kamu melakukan repetisi nanti hasilnya juga akan benar. Tapi kalau pola repetisinya itu adalah kesalahan, maka kamu sebenarnya lagi melatih kesalahan. Jadi hati-hati. Misalkan belajar gitar nih, belajar gitar posisi jarinya, posisi duduknya, posisi apanya salah, dan itu direpetisi, diulang-ulang, dan secara konsisten kamu terus melakukannya dalam waktu berbulan-bulan, maka ya hasilnya adalah kamu jadi punya skill kesalahan dalam bermain gitar. Melakukan repetisi apapun, pertama kali itu lakukan dengan pelan-pelan, lakukan dengan penuh kesadaran dan kewaspadaan. Pola repetisi yang benar atau pola repetisi yang salah itu menentukan hasil dari repetisi itu. Jadi hikmahnya dari repetisi push up yang aku contohkan tadi itu adalah yang berubah itu nggak cuma ototnya, yang berubah itu nggak cuma fisik, nggak cuma badannya, tapi juga pola pikirnya, manajemen waktu, kedisiplinan, itu juga ikut berubah, ikut tumbuh. Katanya orang Jawa itu, ngelmu iku kelakone kanthi laku.
Kalau katanya Simbah, ilmu benar-benar sudah menjadi ilmu kalau sudah dilakukan. Kalau cuma baru diomongkan, maka itu hanya teori, bukan jadi ilmu, baru pengetahuan. Repetisi dan konsistensi itu menumbuhkan. Jadi kalau kamu pengen punya suatu ilmu, pengen punya suatu skill, maka lakukan repetisi polanya berulang-ulang dan terus konsisten atau ajek atau istiqomah. Oke, itu aja dulu untuk catatan ketiga. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.